Memahami urgensi, pengertian, karakteristik, dan dimensi pembelajaran IPS. Dalam perkembangan IPS, tentu saja peserta didik diajak untuk dapat memahami beberapa hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Peserta didik dapat memahami dan mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan sosial, fakta-fakta, konsep-konsep sosial, serta menerapkan di lingkungan masyarakat. Pembelajaran IPS merupakan bekal hidup mereka setelah dewasa. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPS menurut Mariani. Yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan dasar ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan cabang ilmu sosial dan humaniora yang mencakup kewarganegaraan, sejarah geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan yang berkaitan isu-isu aktual, gejala dan masalah-masalah atau realitas sosial yang memberikan pengetahuan sosial kepada siswa untuk memahami arti pentingnya sosial bagi kehidupan bangsa. Serta pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan yaitu di masyarakat. Karakteristik mata pelajaran IPS. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI sampai SMP atau MTS. Kedua, di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Yang ketiga, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan masyarakat. Dimensi pembelajaran IPS. Program pendidikan IPS yang komprehensif tersebut menurut Sapria adalah program pendidikan yang mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi pengetahuan, kedua dimensi keterampilan, ketiga dimensi nilai dan sikap, dan keempat dimensi tindakan. Selanjutnya ada menerangkan konsep dasar dan karakteristik pembelajaran IPS berbasis masalah. Berikutnya ada konsep dasar pembelajaran IPS. Menurut Muhammad Numan Sumantri pada tahun 1988 mengatakan bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ada 3 istilah dalam bidang pengetahuan sosial, yaitu yang pertama ilmu sosial, yang kedua studi sosial, yang ketiga ilmu pengetahuan sosial. Di sini ada pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau sering dikenal dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Menurut Dark, dalam Suhari, PBL adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah dalam kehidupan. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah menurut Browns mengemukakan beberapa karakteristik problem based learning, yaitu yang pertama ada proses pembelajaran bersifat student-centered, yang kedua
proses pembelajaran berlangsung dalam kelompok kecil. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Yang keempat, permasalahan yang disajikan dalam setting pembelajaran di organisasi dalam bentuk dan fokus tertentu dan merupakan stimulus pembelajaran. Yang kelima, informasi baru diperoleh melalui belajar secara mandiri. Dan yang keenam, ada masalah merupakan wahana untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pembelajaran IPS berbasis masalah. Jadi, pembelajaran IPS dengan model pembelajaran berbasis masalah lebih menekankan pada pembelajaran yang berawal menekankan pada pembelajaran yang berawal dari adanya masalah. Masalah yang disajikan merupakan masalah sosial yang sering terjadi di sekitar siswa. Masalah dijadikan dasar bagi siswa untuk memperoleh sendiri pengetahuan mereka. Jadi, siswa akan terlibat aktif dalam menemukan sendiri konsep dan membangun sendiri pengetahuannya. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan IPS SD bagi mahasiswa PGSD. Pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar memiliki peran yang penting dalam membentuk dasar pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat, budaya, sejarah, ekonomi, dan politik. Bagi mahasiswa yang mengambil jurusan PGSD, pemahaman tentang IPS sangatlah penting. Yang berikutnya ada berikut beberapa alasan mengapa pendidikan IPS di SD itu penting bagi mahasiswa PGSD. Yang pertama ada pemahaman materi. Jadi sebagai calon guru SD, mahasiswa PGSD itu perlu sekali memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai materi yang diajarkan di sekolah dasar, termasuk IPS. Dengan memahami IPS secara menyeluruh, mereka dapat lebih efektif mengajarkan konsep-konsep tersebut kepada murid-murid mereka di kemudian hari. Dan yang kedua, ada pengembangan keterampilan mengajar. Materi IPS di SD itu tidak hanya tentang teori, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan mengajar yang relevan dengan konten tersebut. Mahasiswa PGSD juga dapat belajar bagaimana menyampaikan informasi IPS secara menarik dan bermakna kepada siswa. Terus yang ketiga ada menyadari multikulturalisme. Jadi IPS ini mencangkup studi tentang beragam budaya, sejarah, dan masyarakat. Bagi calon guru SD, pemahaman tentang multikulturalisme ini sangat penting karena mereka akan mengajar siswa dari berbagai latar belakang budaya. Dengan demikian, pembelajaran IPS itu membantu mahasiswa PGSD menjadi lebih sensitif terhadap perbedaan budaya dan mengembangkan keterampilan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan yang keempat ada persiapan untuk mata pelajaran terintegrasi. Jadi di beberapa sekolah pendidikan IPS terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Memahami IPS secara mendalam akan membantu mahasiswa PGSD ini untuk merancang pembelajaran terpadu yang memanfaatkan berbagai aspek pengetahuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas. Dan yang terakhir ada menumbuhkan minat belajar. Jadi, melalui pendidikan IPS yang menyenangkan dan interaktif, mahasiswa PGSD juga dapat belajar cara menumbuhkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran. Keterampilan ini akan sangat berguna dan membantu siswa SD untuk tetap termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran IPS. Jadi, dapat disimpulkan dengan memperhatikan pentingnya pendidikan IPS di SD bagi mahasiswa PGSD itu bahwa pemahaman yang mendalam tentang IPS merupakan
aset yang berharga dalam persiapan mereka untuk menjadi guru yang efektif dan berpengaruh di sekolah dasar. Contoh penerapan pendidikan IPS dalam bidang pendidikan IPS SD. Ada beberapa contoh, di antaranya itu adalah yang pertama ada studi kasus lokal. Jadi guru IPS itu dapat mengambil contoh kasus lokal atau sejarah lokal sebagai bagian dari kurikulum mereka. Misalnya, mereka dapat membahas sejarah atau kota tempat sekolah berada, terus mempelajari tentang tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh atau mengeksplorasi aspek-aspek budaya khas daerah tersebut. Yang keduanya ada simulasi pemerintahan. Jadi guru IPS itu dapat menyelenggarakan simulasi pemerintahan di kelas, di mana siswa itu memainkan peran sebagai pemimpin, legislator, atau warga negara dalam sebuah pemerintahan. Melalui aktivitas ini, siswa juga dapat belajar tentang struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokratis. Terus yang ketiganya ada penelitian sosial. Jadi di dalam penelitian sosial ini itu siswa dapat dilibatkan dalam proyek penelitian sosial sederhana yang melibatkan pengumpulan data, analisis data, penyajian hasil. Misalnya itu mereka dapat melakukan survei tentang kebiasaan makan sehat di lingkungan mereka atau mengumpulkan informasi tentang masalah lingkungan yang dihadapi di daerah mereka. Jadi dapat disimpulkan penerapan-penerapan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa dalam IPS, tetapi juga membantu mereka mengembangkan bagaimana keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar mereka.